Halo sobat semua, gimana kabar kalian hari ini? Gua doain semoga hari kalian sangat menyenangkan dan semua rezeki dan urusan kalian dimudahkan ya kan. Seperti kalian memudahkan juga untuk menonton video ini. Apaan sih Min? Oke teman-teman. Di video kali ini aku bakalan membagikan tips dari otoritas jasa keuangan jika kalian terjebak di pinjol ilegal. Jadi apa sih tips dan trik dari OJK ini agar kalian bisa menyelesaikan pinjaman di pinjaman online ilegal seperti itu. Jadi di sini yang mengatakan adalah salah satu pejabat dari otoritas jasa keuangan itu sendiri. Jadi apa sih tips dan trik yang mereka lakukan? Apakah sama dengan di video-videoku yang aku kasih kepada kalian? Silahkan disimak videonya sampai habis. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini yang belum subscribe, silahkan ya tekan tombol subscribe agar aku semakin semangat dalam mengupdate video-video terbaru. Oke, jadi ulasan ini aku ketik dari Detik Finance teman-teman. Oke, modus mengeruk uang nasabah lewat bisnis pinjaman online ilegal masih terus terjadi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan arahan jika ada yang sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal. Oke, jadi di sini kalian simak teman-teman. Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Ibu Istimewa Yogyakarta, Aman Sentosa mengatakan langkah pertama jika baru saja meminjam lewat pinjol dan ternyata diketahui itu ilegal, maka segera dilunasi. Ini adalah arahan dari OJK-nya langsung. Segera lunasi. Kedua, laporkan ke Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Ketiga, apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain-lain. Dan ini adalah hal yang nggak bakalan di ACC sama di si pinjol ilegal, karena tahunya kalian harus membayar ya kan. Apalagi jika kalian mau meminta mengundur-undur waktu, yang ada data kalian bakalan diember-emberin teman-teman. Oke, kita lanjut. Kata Aman dalam fokus grup diskusi 9 anggota SWI di Jawa Tengah yang digelar daring Kamis tanggal 11 bulan 8 2021. Oke, pinjol ilegal biasanya memiliki modus mengarahkan korban untuk meminjam ke pinjol ilegal lainnya untuk melunasi. Dan makin lama jaringan meluas dan utang membengkak. Maka OJK menegaskan agar tidak berupaya membayar pinjol dengan meminjam di pinjol lainnya lagi. Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama, tegasnya. Jadi ini sama ya dengan arahan di video-videoku sebelumnya. Jika kalian sudah tidak mampu membayar, sudahi saja. Karena jika kalian meminjam di aplikasi lainnya, itu nggak bakalan berkesudahan teman-teman. Yang ada kalian bakalan terjerat terlalu dalam. Pinjol ilegal juga bakal melakukan teror ketika peminjam belum membayar, bahkan saat belum jatuh tempo. Teror biasanya dengan menyebar foto nasabah dengan konteks pelecehan. Oke. Apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika, teror atau intimidasi dan pelecehan, maka blokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Oke, jadi ini ya yang teman-teman harus lakuin jika ini dilakukan sama si pinjol. Beritahu ke seluruh kontak di handphone bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjol agar diabaikan. Ya, sama persis dengan yang kuucapkan di video-videoku sebelumnya jika kalian mau galbay seperti itu. Atau jika kalian sudah tidak mampu membayar, yang paling penting itu adalah kalian kasih tahu kepada kontak jika ada yang menagih dari pinjol, tolong diabaikan saja, karena jika direspon diisinya bakalan semakin di atas angin dalam meneror kontak kalian. Jadi sama persis dengan yang diarahin sama anggota OJK ini. Oke. Kita lanjut teman-teman. Segera lapor ke polisi, kemudian lampirkan laporan polisi itu ke kontak penagih yang masih muncul. Jadi jika kalian sudah digituin, kalian harus bikin surat laporan kepada kepolisian. Nanti jika ada lagi yang menagih melalui nomor WA yang lain seperti itu, teman-teman bisa untuk memfotoin bukti laporan ke kepolisian seperti itu ya. Oke, kita lanjut di tips berikutnya teman-teman. Oke, sebentar. Untuk diketahui berdasarkan data yang diinput Satgas Waspada Investasi, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2011 sampai dengan 2021 mencapai kurang lebih 117,4 triliun. Jumlah yang bukan kaleng-kaleng, teman-teman.
Terkait hal tersebut, sejak dibentuk tahun 2017 sampai 2021 ini, Satgas Waspada Investasi melakukan penanganan terhadap 1.053 investasi ilegal, 3.365 fintech lending ilegal, dan 160 gadai ilegal. Banyak banget, dan ini adalah pasti tugas yang bukan yang mudah, teman-teman. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menjelaskan beberapa modus investasi ilegal yang saat tengah merebak, yaitu pertama, penawaran investasi dengan modus penanaman pohon jabon dengan pembagian 70% pemilik pohon, 20% pemilik tanah, 10%. Kedua, penawaran investasi dengan imbal hasil tetap seperti produk perbankan. Ketiga, money game dengan sistem berjenjang dengan leak dan view video aplikasi media sosial TikTok. Kemudian penawaran investasi berkedok crypto aset, crypto occurrence dengan imbal hasil tetap, yaitu 0,5% sampai dengan 3% per hari atau 15% sampai dengan 90% per bulan. Penyelenggara exchanger aset kripto tanpa izin Bapeti dan penawaran investasi ternak semut terang-terang dengan iming-iming imbal hasil 50% dalam waktu 5 bulan. Oke. Hingga saat ini fintech peer-to-peer lending atau pinjol yang legal dan berwajib OJK ada 121 penyelenggara. Daftarnya bisa kalian lihat di website ojk.go.id yang merupakan laman resmi OJK. Oke, teman-teman. Jadi di sini kesimpulannya ya, jika kalian belum bisa membayar seperti itu, jadi yang paling penting itu kalian sudah konfirmasi kepada kontak seperti itu ya, kepada kontak kalian. Jadi sama persis dengan arahanku di videoku sebelumnya. Jika sudah tidak sanggup membayar lagi, teman-teman harus kasih tahu kepada seluruh kontak kalau ada di si pinjol yang menagih, tolong diabaikan saja seperti itu. Karena jika direspon, di sinyal semakin menjadi-jadi. Cuman untuk jika belum bisa mampu membayar, kita meminta tenor kepada DC, sepertinya itu belum bisa dikabulin, teman-teman, karena berdasarkan pengalamanku dari sebelum-sebelumnya dengan beberapa macam tagihan dari teman subscriber. DC itu taunya di saat jatuh tempo kalian harus bayar full, apalagi kita minta nego begitu, dia nggak bakalan mau. Nah, maunya kapan? Maunya nanti di saat kalian sudah telatnya agak lama. Nah, di saat kalian mengeluarkan jurus undur-undur, nah di saat itulah DC pinjolnya bakalan luluh juga, agar kalian mau membayar pokoknya saja lunas seperti itu. Jadi teror-teror ini bakalan kalian dapatkan hanya jika belum bisa mampu membayar, teman-teman. Tetapi jika kalian bisa membayar tepat waktu, ya tentunya teror ini tidak bakalan kalian dapatin. Oke, di sini gue doain semoga semua urusan kita dimudahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu berdoa yang terbaik agar kita tidak pernah terjebak lagi di dalam dunia perpinjolan ini. Karena apa? Karena terornya sangat berat, teman-teman. Selain menguras mental kalian, juga menguras duit kalian ya kan, menguras hubungan pertemanan kalian juga dengan lingkungan ya kan, dengan ember-ember data yang tidak berkesudahan, teman-teman. Oke, akhir kata atas nama aku Adi dan bye.